Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar dan menyaksikan video ini, saya doakan semuanya mudah-mudahan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat beribadah dalam kondisi apapun. Pada pertemuan kali ini kita hampir berada pada pertengahan bulan Sya'ban, maka kita akan membahas satu pembahasan yang mana pembahasan ini merupakan satu bab pembahasan penting terkait dengan bulan Sya'ban. Nah, yaitu bab tentang amalan dan keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban ini adalah salah satu malam yang merupakan malam yang istimewa di dalam satu tahun yang ada. Maka terlalu banyak keutamaan yang Allah curahkan pada malam ini. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita akan mengupas sedikit, sekelumit tentang keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban ini berdasarkan dengan hadis-hadis yang dapat kita lacak. Hadis-hadis itu baik dalam kitab kitab-kitab hadis besar maupun hadis-hadis yang sudah dikutip oleh ulama-ulama kita di dalam menyusun keutamaan dan juga amalan-amalan yang ditingkatkan pada malam nisfu Sya'ban ini. Nah, baik, kita akan coba menelusuri pembahasan ini melalui hadis. Hadis yang pertama yang paling populer dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mengatakan hadis ini hadis sahih. Hadis diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi. Allah memperhatikan semua makhluknya. Lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Wa yaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah mengampunkan semua makhluknya. Artinya manusia, Allah ampunkan semuanya. Illa, kecuali li musyrikin au musyahin. Musyrikin artinya orang yang masih dalam kesyirikan. Bisa jadi dia belum memeluk Islam, atau bisa jadi orang ini Islam tetapi juga melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Ya, masih mungkin terlibat dalam perdukunan, terlibat dalam jampi-jampian, jimat dan segala macam dosa-dosa yang dosa itu mengarah kepada kesyirikan. Yang kedua, musyahin artinya adalah orang yang masih terlibat dalam permusuhan yang belum berdamai. Nah, di hadis ini yang pertama yang kita baca ini, Allah menyebutkan pertama ada keutamaan besar pada malam nisfu Sya'ban. Keutamaan itu apa? Ampunan yang begitu murah Allah kasih kepada semua makhluknya. Dan banyak orang yang akan mendapatkan ampunan ini. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bahkan Rasulullah menyebutkan fayaghfiru, Allah akan mengampunkan li aksara min adadi sya'ri ghanami kal ghanami kilabin. Bahkan Allah akan mengampunkan dosa orang-orang saking banyaknya yang terampunkan dosa, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan bulu kambingnya Bani Kilab. Bani Kilab ini dikenal di zaman Rasulullah sebagai suku yang beternak dan jumlah kambingnya luar biasa banyak. Nah, jika kita kumpulkan semua bulu-bulu kambing yang diternak oleh Bani Kilab ini, maka lebih banyak lagi orang yang terampuni dosanya dibandingkan dengan bulu-bulu itu. Nah, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Hanya saja
Allah di ujung hadis, ya, Rasulullah menyebutkan ada pengecualian. Pengecualian di sini menunjukkan bahwa tidak semua orang mendapatkan ampunan malam itu. Pengecualiannya apa? Selama dia masih pada malam itu dia terlibat dengan dua dosa, maka dia tidak dapat ampunan. Dua dosa itu apa? Dosa kesyirikan, yang satu lagi dosa pertengkaran yang masih belum berdamai. Maka saya menganjurkan bagi kita semuanya, ya, sebelum kita berada pada malam nisfu Sya'ban, pastikan kita terlepas dari dua dosa ini. Satu, dosa masih terlibat dalam kesyirikan, yang satu lagi masih ada pertengkaran antara kita dengan orang lain, ya, mungkin masih ada dendam, mungkin masih ada persengketaan yang belum terselesaikan. Maka inilah saatnya kita menyelesaikan itu, agar kita termasuk di antara mereka-mereka yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Memang murah dalam artian Allah jamin semuanya akan dimaafkan. Tapi Allah juga, di Rasulullah juga mengisyaratkan bahwa tidak semua dimaafkan pada malam itu. Nah, maka hati-hati, ya. Sebelum ini amalan utamanya. Mungkin sebelum masuk nisfu Sya'ban, pastikan dosa kesyirikan kita sudah kita lepaskan. Yang kedua, pertengkaran kita dengan orang lain sudah kita selesaikan, dengan siapa saja, ya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, qalat, mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Fa shalla fa atala sujud, lalu Rasulullah salat dan salatnya lama sekali, ya. Dalam redaksi hadis lain disebutkan Bunda Aisyah kehilangan Rasulullah pada malam itu. Padahal malam itu jatahnya Bunda Aisyah untuk Rasulullah bermalam di rumahnya. Dicari oleh Bunda Aisyah, ternyata Rasulullah sedang berada di Baqi', sedang sujud, ya. Hatta zanantu annahu qad qubida, aku pikir, kata Bunda Aisyah, saking lamanya Rasulullah sujud, Rasulullah sudah meninggal dunia. Falamma ra'aitu zalika qumtu hatta harrakat ibhamuhu hatta harraktu ibhamahu fataharraka faraja'tu. Kemudian Bunda Aisyah khawatir Rasulullah ini masih hidup atau enggak, karena terlalu lama sujudnya. Maka Bunda Aisyah menggerakkan jari Rasulullah, lalu jari Rasulullah ini bergerak. Falamma rafa'a ra'sahu minas sujud wa faragha min salatihi, karena melihat jari Rasulullah bergerak, Bunda Aisyah yakin Rasulullah masih hidup. Lalu dia pun tidak mengganggu Rasulullah sampai Rasulullah selesai salat. Selesai Rasulullah salat, Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, azananti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad khassa bika. Ya Aisyah, apakah engkau mengira bahwa Nabi tidak memberikan haknya kepadamu? Ya, Rasulullah bercanda kepada Bunda Aisyah. Ya, karena memang malam itu jatahnya Bunda Aisyah. Bunda Aisyah menyangka Rasulullah mengira bahwa Bunda Aisyah berpikiran Rasulullah ke istrinya yang lain. Maka kata Bunda Aisyah apa? La wallahi ya Rasulullah, walakinni zanantu annaka qubitta li tuli sujudika. Enggak ya Rasulullah, bukan itu. Aku khawatir ya Rasulullah, karena engkau terlalu lama sujud, aku khawatir engkau telah dipanggil oleh Allah, ya. Kata Rasulullah, atadrina ayya lailatin hazih, kamu tahu enggak Aisyah, ini malam apa? Kata Bunda Aisyah, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Faqala, kata Rasulullah, hazihi lailatun nisfi min Sya'ban, Aisyah, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Inna Allah azza wa jalla yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban, sesungguhnya Allah memperhatikan semua hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru, Allah mengampunkan. Siapa? Lil mustaghfirin, bagi orang yang beristighfar pada malam itu. Nah, ini amalan utamanya. Tadi memastikan diri tidak terlibat dalam dosa syirik dan dosa pertengkaran itu sebelum masuk nisfu Sya'ban, malam itu. Begitu masuk malam nisfu Sya'ban, maka pastikan amalan yang paling banyak yang kita lakukan pada malam itu pertama adalah istighfar.
Mulai maghrib sampai subuh istighfar diperbanyak. Yang kedua, wa yarhamul mustarhamin. Siapa saja yang minta rahmat malam itu akan kami beri rahmat, kata Allah. Artinya apa? Doa. Wa yuakhiru ahlal hikdi kama hum. Tetapi yang masih ada dengki di hatinya, masih ada hasutan, masih ada dendam, kami biarkan, kata Allah. Tak kami ampunkan dosanya, tak kami kabulkan doanya. Artinya kalau masih ada hasad di hati kita, masih ada hasutan, masih ada kedengkian di hati kita dengan orang, malam itu mimpi kita tak akan dapat apa-apa. Tak akan dapat ampunan Allah, tak dapat kabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini malam berarti sebelum masuk malam itu pastikan dosa kita dengan Allah, dengan orang sudah selesai. Begitu masuk malam itu pastikan bahwa kita banyak beristighfar satu, dan banyak berdoa minta apa saja. Dan itu adalah merupakan malam yang mustajab bagi kita untuk berdoa. Maka ulama-ulama yang menyebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban merupakan bagian di antara malam yang mustajab untuk berdoa. Sebut saja Imam Syafi'i mengatakan ya, bahwa doa itu dikabulkan pada malam 5 malam Lailatul Jum'ah, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam pertama bulan Rajab, dan nisfu Sya'ban. Imam Syafi'i menggolongkan malam nisfu Sya'ban merupakan malam-malam yang mustajab bagi siapa saja ingin berdoa. Maka amalan utamanya adalah istighfar, dan kemudian banyaklah kita berdoa pada malam ini. Maka ini malam mewah, sehingga ulama menyebut malam ini dengan nama-nama yang lain berdasarkan fungsi malam ini. Di antara ulama menyebut malam ini merupakan malam Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Karena banyaknya ya keberkahan yang mencucur malam ini yang didapatkan oleh banyak orang. Malam ini juga disebut dengan Lailatul Qismah, malam pembagian, di mana Allah membagi-bagikan anugerahnya dengan mudah untuk siapa saja. Malam ini juga disebut dengan Lailatul Takfir, malam penghapusan. Dimaksud adalah malam penghapusan dosa. Malam ini juga disebut dengan Lailatul Ijabah, malam diijabahkannya doa. Nah, ini dia. Bahkan ulama-ulama sepakat mengatakan malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang mustajab bagi siapa saja berdoa. Maka malam ini mintalah. Siapa saja yang kita minta, maka pada malam ini habiskan waktu kita mulai pada maghrib sampai sesanggup-sanggupnya, ya kita terus beribadah dan segala macam. Yang tadi ibadah yang diisyaratkan Rasulullah adalah istighfar. Ya, istighfar ini isyaratnya adalah kita minta ampun kepada Allah. Berarti itu malam adalah malam taubat kita. Maka bertobatlah malam itu atas dosa-dosa kita dengan memperbanyak istighfar. Bisa saja kita awali dengan salat sunat taubat, ya. Maka malam itu laksanakanlah salat sunat taubat. Karena ampunan Allah begitu mudah pada malam itu, maka kita pancing ampunan itu dengan melakukan perkara-perkara yang dapat mengampunkan dosa kita. Kemudian bagaimana cara menghidupkan malam itu? Menghidupkan malam itu masyru'. Artinya muttafaq, disepakati. Bahkan Rasulullah menghidupkan malam nisfu Sya'ban, sahabat menghidupkan malam nisfu Sya'ban, tabi'in menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dan ulama-ulama sampai di kampung-kampung kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Yang jadi perdebatan adalah bukan menghidupkan atau tidak menghidupkan. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban semua ulama sepakat. Yang jadi pertengkaran, yang menjadi perselisihan pendapat di situ adalah tentang bagaimana pola menghidupkannya. Nah, sebagian salaf kita, ya, ulama-ulama salaf kita, tabi'in, mengatakan bahwa disunnahkan menghidupkan malam ini untuk berjamaah beribadah di masjid. Nah, ini kebiasaan ulama dahulu, ya. Ulama kita dahulu, mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu beribadah berjamaah di masjid. Mereka pakai pakaian tercantik mereka pakai celak, lalu mereka pakai wewangian, pakai baju yang tercantik, lalu mereka pasang bukhur untuk mewangikan ruangan masjid, lalu mereka hidupkan malam itu dengan ibadah. Ini Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir, ya, ini adalah sosok yang sering disebutkan oleh ulama di dalam mencontoh
apa yang dilakukan oleh salafus saleh kita di dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Maka mereka malam nisfu Sya'ban mereka pakai pakaian tercantik mereka, ya. Apa baju tercantik mereka untuk beribadah, mereka bercelak untuk menghiasi diri, ya. Lalu kemudian mereka pasang bukhur itu mereka hidupkan di tempat mereka beribadah malam itu. Lalu kemudian malam itu mereka habiskan waktu mereka mulai masuk maghrib sampai subuh mereka beribadah, ya. Nah, meskipun sebagian ulama lain mengatakan makruh berjamaah di masjid, laksanakanlah sendiri-sendiri di rumah. Nah, tetapi ini hanyalah perdebatan kecil. Intinya malam itu kita hidupkan. Nah, tetapi pada kondisi sekarang ini karena memang wabah dan ulama waliul amri kita melarang kita untuk menghidupkan malam beramai-ramai, maka anjuran untuk tahun ini mari setiap kita di rumah masing-masing ajak keluarga kita pada malam itu mulai maghrib sampai subuh kita memperbanyak ibadah. Nah, sebenarnya ibadah yang diperbanyak bukan hanya sebatas kepada istighfar, bukan hanya sebatas kepada doa, bukan hanya sebatas kepada salat sunat taubat, tapi semua ibadah itu bisa ditingkatkan pada malam itu, disunahkan untuk ditingkatkan. Ya, artinya apa? Dari awal masuk malam, apa saja lakukanlah perkara-perkara yang dapat meningkatkan ibadah kita, tapi fokuskan, utamakan pada ibadah tadi, yang tadi secara khusus adalah istighfar dan memperbanyak doa. Nah, tapi ibadah lain silakan ditingkatkan. Maka kalau kita melihat di kampung-kampung kita, banyak orang-orang yang menghidupkan malam itu dengan baca Yasin. Silakan baca Yasin pada malam itu. Kalau mau bacanya diganti dengan Al-Baqarah, silakan diganti dengan Al-Baqarah. Kalau mau diganti dengan surah Al-Muluk, silakan diganti dengan Al-Muluk. Apa saja yang kita baca malam itu, yang penting kita tidak mengatakan bahwa cuma ibadah baca Yasin yang boleh dibaca malam itu. Tidak ada satupun di antara kita yang mengatakan itu. Kita cuma memilih Yasin karena keterbatasan waktu kita. Kita anggap Yasin ini punya keutamaan, maka kita pilihlah surat Yasin dengan keterbatasan waktu kita, keterbatasan kemampuan kita. Tetapi intinya semua ibadah pada malam itu ditingkatkan, bukan hanya pembacaan Yasin. Jangan baca Yasin iya tapi istighfar tidak, oh itu keliru. Baca Yasin iya tapi berdoa tidak, tentu keliru, karena malam itu adalah malam ampunan. Maka semua ibadah-ibadah yang dapat memancing ampunan dari Allah, lakukanlah. Nah, maka utamakanlah itu istighfar, utamakanlah ya namanya salat sunat taubat, ya. Lalu kemudian kita baca Quran, salat sunat tahajud, salat sunat taubat dan segala macam. Laksanakan salat sunat hajat kalau kita punya keperluan, karena ini malam adalah malam mustajab bagi kita untuk meminta. Maka dulu ulama-ulama salaf itu mereka menghidupkan malam-malam itu di masjid. Nah, jadi intinya menghidupkan malam di masjid, jangan katakan itu perbuatan baru untuk hari ini, tapi ulama-ulama salaf kita itu tabi'in bahkan itu sudah menghidupkan malam itu dengan beramai-ramai berjamaah di masjid. Tetapi kondisi hari ini tidak memungkinkan, maka kita melaksanakannya di rumah saja. Nah, maka Ali bin Abi Thalib dikisahkan bahwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ya kalau malam nisfu Sya'ban ia keluar, kharaja fa aksara al-khuruj fiha wa yanzuru ila sama' faqala. Ali bin Abi Thalib melihat ke langit, lalu dia mengatakan, inna hazihi sa'ah, sesungguhnya malam ini, ya, mada Allah ahadun illa ajabah, siapa saja yang berdoa malam ini Allah akan ijabah doanya. Walastaghfarahu ahadun fi hazihi laila illa ghafara lahu ma lam yakun asyaran aw sahiran aw syairan aw kahinan aw arifan aw syartian dan seterusnya. Siapa saja malam ini yang berdoa akan Allah kabulkan, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Siapa saja minta ampun malam ini Allah ampunkan, kecuali mereka yang masih melakukan perbuatan syirik, masih melakukan perbuatan pertengkaran dan segala macam yang belum. Fayustafadu min hazihil ahadits wal asar istihbabu qiyami hazihil lailah wal ijtihad fiha bi tilawatil Qur'an wa zikri wa du'a ta'arrudan li nafahati rahmatillah. Maka berdasarkan hadis-hadis ini, maka dapat kita simpulkan bahwa ini malam disunnahkan bagi kita untuk berijtihad, ya bermujahadah, bersungguh-sungguh beribadah, menghidupkan semua ibadah kita dengan baca Quran, dengan zikir, banyak doa untuk memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu ini malam jangan kita sia-siakan. Ini malam adalah malam mewah bagi kita, malam istimewa tentu saja. Maka orang menyia-nyiakan malam ini, maka dia telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Nah, itu dia. Kemudian bagi kita semuanya tentu saja ya, kita mesti bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pada sesungguhnya semua waktu itu boleh. Tapi jika seandainya kita beribadah pada waktu yang dikhususkan dengan amalan khusus, tentu saja pahalanya lebih besar. Nah, ini malam adalah malam khusus. Maka kita harus betul-betul mujahadah ya. Betul-betul berniat kita dari siangnya kita berniat bahwa malamnya kita berpuasa dan besok siang hari malam harinya kita beribadah dan besok siang harinya kita berpuasa. Sebuah hadis lain ya, diriwayatkan oleh Ali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatun nisfi Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Apabila masuk malam nisfu Sya'ban, maka hidupkanlah malamnya dan berpuasalah pada siangnya. Di sini banyak diperdebatkan oleh ulama tentang kesahihan hadis ini. Banyak mengatakan hadis ini dhaif. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa puasa nisfu Sya'ban itu bid'ah. Tapi kita ya hadis ini tentang berpuasa nisfu Sya'ban ini banyak dukungan dengan hadis-hadis lain. Jika hadis dhaif didukung dengan hadis-hadis dhaif lain, dia bisa naik derajatnya kepada hadis hasan. Maka cara berpikirnya begini, pertama, nisfu Sya'ban di antara puasa ayam bait. Apa salahnya kita berpuasa pada hari itu? Nah, kemudian puasa nisfu Sya'ban ini ada perintahnya, meskipun diragukan, ada yang meragukan ya bahwa apakah hadis ini dhaif atau tidak. Intinya laksanakan saja. Kalaupun memang benar bahwa tidak ada puasa khusus nisfu Sya'ban, setidaknya kita melaksanakan puasa ayam bid pada hari itu. Maka malamnya kita hidupkan dengan qiyamul lail, siangnya kita hidupkan dengan berpuasa. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita dapat memancing perhatian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemewahan, keutamaan, keistimewaan malam nisfu Sya'ban itu kita dapatkan, sehingga ini menjadi penyebab terampunnya dosa kita dan kita doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian ya. Tentu saja ini bukanlah video yang pertama. Tentu saja hampir semua ustaz membuat video ini untuk menyampaikan kepada umat agar mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ini cuma di antara dari sekian banyak imbauan daripada guru-guru kita yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.